Dewa Obat Terkuat. Bab 299. Hei Lang tidak menyangka hal ini akan terjadi ketika dia datang ke sini hari ini. Apa yang dia harapkan adalah Nan Sanshi menundukkan kepalanya dan bekerja sama dengannya dengan patuh, tapi sekarang bagus, ada iblis besar yang duduk di sampingnya, dan dia bahkan tidak berani bergerak. Tapi Fang Jun masih duduk di tanah, tidak ada yang melihatnya sama sekali, seolah dia tidak ada sama sekali. Kami menyambut semua orang untuk berinvestasi di ibu kota provinsi dan berkontribusi pada pembangunan kota ini. Nan Sanshi sudah membuat persiapan. Dia mengeluarkan setumpuk rencana proyek dari laci dan menyerahkannya kepada Hei Lang. Tuan Hei Lang, coba lihat, proyek mana yang Anda minati. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa jika Anda berinvestasi dalam proyek-proyek ini, Anda tidak akan menyesalinya. Kulit serigala hitam tersenyum tapi tidak tersenyum. Dia adalah seorang ahli seni bela diri, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang investasi. Selain itu, dia di sini bukan untuk berinvestasi sama sekali. Namun, Lin Yi ada di sini dan dia tidak berani mengatakan itu. Biarkan aku melihatnya. Hei Lang membuka beberapa buku rencana dan membacanya berulang kali, tapi dia tidak bisa memahaminya sama sekali, tapi dia punya perasaan samar bahwa ini adalah jebakan. Kalau tidak, apa yang akan dilakukan Nan Sanshi untuk dirinya sendiri? Bukankah dia akan lebih bahagia jika berinvestasi? Dia ragu-ragu dan membolak-balik beberapa buku, merasa gelisah. Ada banyak sekali proyek di ibu kota provinsi. Hei Lang berkata, saya mungkin harus kembali dan mempelajarinya dengan cermat. Kalau tidak, aku akan kembali dulu dan kembali lagi lain kali untuk membicarakan masalah ini. Dia ingin pergi, tetapi jika dia tetap di sini, dia merasa hidupnya bukan lagi miliknya. Jika dia terus menyia-nyiakan hidupnya seperti ini, tidak ada jaminan bahwa Lin akan tiba-tiba bergerak dan membiarkan dia mengalami hal itu. Sakit yang menyayat lagi. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Sebelum Nan Sanshi dapat berbicara, Lin Yi langsung menolak, ayo pergi setelah kita menentukan pilihan. Dia berkata dengan tenang, setelah Anda menyelesaikan seleksi, akan lebih mudah bagi orang-orang di belakang Anda untuk memilih. Jika tidak, ketika mereka menyelesaikan seleksi, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Hati serigala hitam tiba-tiba tenggelam. Tidak ada kesempatan. Dia tidak tahu apa arti ketiga kata ini, tapi kedengarannya sangat menakutkan. Ketika Hei Lang melihat jari Lin Yi terangkat, dia segera mengambil rencana yang baru saja dia buat. Dia tampak sedikit bingung, dia melirik diam-diam dan melihat jari Lin Yi telah menjadi jari pedang mengambil buku secara acak. Itu dia. Dia menyampaikan rencananya kepada Nan Sanshi, hanya proyek ini, saya akan memilihnya. Nan Sanshi mengambilnya dan melihatnya, matanya langsung melebar. Visi yang luar biasa. Tuan Hei Lang benar-benar luar biasa. Sekilas dia memilih proyek terbaik di sini. Investasinya kecil tetapi keuntungannya tinggi. Luar biasa. Luar biasa. Dia segera melambai dan meminta sekretaris untuk membawakan kontraknya. Tuan Hei Lang, ini kontraknya. Setelah Anda menandatangani kontrak, peluang investasi ini menjadi milik Anda. Atas nama departemen terkait, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda. Nan Sanshi menyerahkan kontrak itu kepada Hei Lang dan berkata dengan tenang. Hei Lang tahu ini jebakan, tapi dia sudah turun tangan. Dia tidak punya pilihan lain sama sekali. Jika dia tidak memilih, Lin Yi pasti akan menudingnya dan membuatnya mati kesakitan. Dia belum mati. Dibandingkan dengan nyawanya sendiri, uang hanyalah benda asing. Aku akan menandatanganinya. Hei Lang mengertakkan gigi, tidak mengatakan omong kosong lagi, mengambil pena, menandatangani namanya, dan menekan sidik jarinya. Sekalipun ini adalah kontrak untuk menjual dirinya sendiri, dia harus menandatanganinya karena dia tidak punya pilihan. Dia seharusnya beruntung karena yang dibutuhkan kontrak ini hanyalah uangnya. Setelah menandatangani kontrak, Hei Lang berdiri, bolehkah saya pergi sekarang? Tuan Lin, bagaimana menurut Anda? Nan Sanshi bertanya. Bisa. Lin Yi bahkan tidak melihat ke arah Hei Lang, biarkan investor berikutnya datang. Saya tidak punya banyak waktu, jadi cepatlah. Ya. Nan Sanshi berhenti melihat ke arah Hei Lang, dan segera menyuruh sekretarisnya untuk meminta sekretaris berikutnya datang, memanfaatkan waktu, berpacu dengan waktu, dan berusaha agar mereka mengklaim semua rencana ini hari ini. Hei Lang tertegun sejenak, gelombang amarah mendidih di dalam hatinya, tapi dia tidak berani meledak sama sekali. Lin Yi dan yang lainnya jelas-jelas memperlakukan diri mereka sendiri sebagai binatang yang harus disembelih. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bahkan tidak berani mendengus.
Ketika dia melihat Fang Jun masih duduk di tanah, dia sangat marah. Jika orang bodoh ini tidak menyebabkan dia datang, apakah dia akan ditipu oleh Lin Yi dan Nan Sanshi di depannya wajahnya? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Ayo pergi. Serigala hitam menendang Fang Jun dan pergi dengan marah. Fang Jun tidak berani berkata apa-apa. Dia berguling, merangkak, dan berlari keluar. Melihat ekspresi malu mereka, Nan Sanshi berusaha untuk tidak tertawa. Terkadang Anda dapat mencapai tujuan Anda tanpa menggunakan tinju atau bahkan menggunakan cara apapun, dan pihak lain bahkan tidak memiliki keberanian untuk menolak. Perasaan ini sungguh luar biasa. Proyek yang dia pilih memang sangat bermanfaat. Nan Sanshi melihat rencananya dan berkata, proyek kesejahteraan masyarakat ini dapat membantu banyak anak kembali bersekolah. Ini mengumpulkan kebajikan dan akan membawa berkah. Dia tahu bahwa meskipun dia menandatangani namanya, serigala hitam tidak akan pernah mengambil uang itu dengan mudah, tetapi mereka sudah memiliki tindakan pencegahan untuk ini. Tidak peduli betapa sulitnya, kami tidak dapat menyakiti anak-anak kami, dan betapapun miskinnya kami tidak mampu membiayai pendidikan. Lin Yi berkata, dia tidak mengumpulkan berkah, dia adalah penebusan. Ya, dia harus mendapatkan uang yang seharusnya dia dapatkan. Nan Sanshi mengangguk. Lin Yi bangkit. Untuk beberapa yang terakhir, saya rasa saya tidak perlu melapor secara pribadi. Dia melirik Nan Sanshi dan berkata, saya tidak senggang. Nan Sanshi berdiri. Oke, saya bisa mengatasinya. Saya tidak bisa menangani ahli bela diri seperti Hei Lang. Saya perlu Tuan Lin turun tangan dan menenangkannya. Saya bisa menangani yang lain. Yakinlah, Tuan Lin. Lin Yi mengangguk dan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Dia benar-benar tidak punya waktu. Pihak Ye masih memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan. Ye Qiansui mungkin sangat lelah saat ini. Nan Sanshi meminta seseorang untuk mengirim Lin Yi kembali, dan dia menunggu dengan tenang di kantor. Dia tahu bahwa orang-orang dari utara keluarga Sui akan menemukannya cepat atau lambat. Mereka melihat bahwa Hei Lang tidak mendapatkan keuntungan apapun dari mereka, dan kalau dipikir-pikir, sikap mereka seharusnya jauh lebih baik. Seperti yang dikatakan Nan Sanshi, begitu Hei Lang pergi dari sini, berita itu sampai ke telinga Sui Gang. Dia telah mengirim orang untuk mengawasi Hei Lang lebih awal. Saat dia melihat wajah marah Hei Lang dan pergi dengan marah, dia tahu bahwa dia pasti tidak mendapatkan apa-apa. Para ahli seperti Hei Lang mengambil tindakan tetapi gagal mendapatkan keuntungan apapun. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Dari mana asal-muasal Nan Sanshi itu? Bahkan serigala hitam pun menderita kerugian. Sui Gang mondar-mandir, tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi melihat reaksi Hei Lang, dia tahu bahwa dia pasti menderita kerugian. Karakter seperti Hei Lang kejam dan terkenal di utara. Dia tidak pernah menyembunyikan dirinya. Semua orang tahu tujuannya datang ke ibu kota provinsi, tapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa mendapatkan 3 batu selatan. Saya mendengar bahwa Nan Sanshi memiliki hubungan dengan Tianhai. Seseorang berkata, Tuan Muda telah ditangkap oleh orang-orang Tianhai. Bisakah Anda membantu Nan Sanshi mendapatkannya kembali terlebih dahulu? Mereka masih memahami prinsip bahwa naga yang kuat tidak boleh menindas ular lokal, apalagi jika rakyatnya sendiri masih di tangan lawan, mereka harus menundukkan kepala. Sui Gang merenung sejenak dan mengerutkan kening. Apakah menurutmu dia akan membantu kita dengan mudah? Bab 300. Setelah Sui Gang selesai bertanya, dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dunia ini adalah dunia kepentingan, dan tidak akan ada seorang pun yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi wilayah pesisir sekarang sedang kacau, dan gejolak lingkaran bawah tanah juga menjadi gejolak hati masyarakat. Temukan dia dan selamatkan orang-orangnya dulu, kalau tidak, kerugian kita hanya akan lebih besar. Kata Sui Gang. Dia tidak bisa mengendalikan beberapa keluarga lain, tapi bagi keluarga Sui, jika tersiar kabar bahwa Sui yang ditangkap saat menikmati malam hiburan, itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasi kepala keluarga. Keluarga Sui saat ini akan bergerak maju, dan reputasinya tidak dapat terpengaruh sama sekali. Sui Yang, bajingan ini, dia ingin menghajar bajingan ini sampai mati. Tak berani membuang waktu lagi, Sui Gang khawatir dengan malam dan mimpi yang panjang, sehingga ia segera meminta seseorang untuk menyiapkan mobil dan langsung berangkat ke Nan Sanshi. Teh Nan Sanshi sudah lama diseduh sebelum sekretaris masuk dan mengatakan bahwa Sui Gang ada di sini. Jika kamu tidak datang, aku akan pulang kerja. Nan Sanshi berkata, biarkan dia masuk. Dia tidak membuang waktu dan langsung meletakkan beberapa rencana investasi di atas meja.
Sue Gang bukanlah serigala hitam. Dia tidak membutuhkan Lin Yi untuk menekannya. Sue Gang masuk ke kantor dengan senyuman di wajahnya dan memuji, "Halo, Tuan Nan. Saya sudah lama mendengar tentang Tuan Nan, tetapi saya baru bertemu dengannya hari ini. Senang bertemu dengan Anda." Petik 2. Nan Sanshi tersenyum dan tidak berniat bangun. "Tuan Sue datang kepada saya. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja kepada saya." Dia menggeliat dan berkata, "Ada hal lain yang harus kulakukan dan aku akan pulang kerja." Sue Gang tidak menyangka Nan Sanshi begitu lugas, dan sepertinya sikapnya sudah memberinya kekuatan. "Benar, saya memiliki keponakan yang mendapat masalah di Tianhai dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Saya mendengar bahwa Tuan Nan akrab dengan lingkaran bawah tanah Tianhai, jadi saya ingin meminta Tuan Nan untuk membantu dan memancingnya keluar." Sue Gang berkata, "Tentu saja, akan ada banyak manfaatnya. Presiden Nan akan angkat bicara secepatnya." Nan Sanshi mengangguk, seolah dia sudah mengetahui hal ini sejak lama. Dia menunjuk ke rencana di atas meja, "Pilih salah satu." Sue Gang tercengang, tidak mengerti apa maksudnya. Ini semua adalah rencana investasi, beberapa untuk ibu kota provinsi dan beberapa untuk Tianhai. Semuanya adalah proyek bagus dengan investasi rendah dan keuntungan tinggi. Tuan Sue tinggal memilih satu. Menginvestasikan. Sue Gang tidak bereaksi, dia meminta Nan Sanshi membantu merekrut orang. Selain itu, tujuan mereka datang ke ibu kota provinsi adalah untuk menduduki lingkaran bawah tanah, dan mereka tidak ingin membuang waktu dan uang untuk lingkaran atas tanah. "Ya, saya memang sangat akrab dengan Tianhai. Saya baru mendapat kabar. Yang mereka inginkan adalah jika Anda bisa berinvestasi di sini, mereka akan mengirimkannya kembali kepada Anda. Kalau tidak, kami hanya bisa menangani urusan resmi." Nan Sanshi berkata, "Tuan Sue, keponakanmu punya banyak trik. Kamu tidak akan percaya kecuali kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anak muda zaman sekarang, cek cek cek." Dia langsung pada intinya dan tidak mengucapkan kata-kata sopan yang tidak perlu. Sue Gang langsung tercengang. "Aku akan pulang kerja dalam 5 menit. Nan Sanshi melirik arlojinya dan mengingatkan dengan ramah, "Saya akan berlibur mulai besok. Bahkan jika Anda datang menemui saya tidak akan bebas." Ngomong-ngomong, Tuan Heilang baru saja menerima rencana investasi. Mengapa Anda tidak meminta nasihatnya? Mendengar ini, Sue Gang terkejut. Pantas saja Heilang terlihat jelek sekali. Ternyata dia terpaksa mendapatkan rencana investasi dan ingin berinvestasi di ibu kota provinsi atau kawasan Tianhai. Tapi sepertinya tidak ada seorang pun di keluarga Luo yang terjebak di Tianhai, bukan? Kenapa ini? Ahli seperti Heilang terkenal di utara karena keterampilannya yang luar biasa dan temperamennya yang berapi-api, tapi mengapa mereka begitu patuh di Nan Sanshi? Sue Gang tidak mengerti. 3 menit lagi. Nan Sanshi berkata lagi. Dia meletakkan cangkir teh, menuangkan teh ke dalam cangkir, dan membersihkan jus teh di meja kopi. Dia bergerak dengan lembut, tidak tergesa-gesa, dan tidak peduli sama sekali apakah Sue Gang masih ragu-ragu. Wajah Sue Gang jelek, dia tidak bisa mengerti. Dia merasa Nan Sanshi sedang membodohinya, tapi reaksi Heilang dilihat oleh orang-orangnya dan sepertinya tidak palsu. Jika serigala hitam menundukkan kepalanya, apa yang harus dilakukan keluarga Sue? Sungguh sebuah dilema. Waktu sudah berakhir. Setelah membereskan barang-barang ini, sebelum Sue Gang bisa berkata apa-apa, Nan Sanshi langsung berdiri. "Tunggu." Sue Gang tiba-tiba terbangun, "Tuan Nan, tunggu sebentar. Apakah kamu sudah memilih?" Nan Sanshi tidak membuang waktu, "Kalau begitu pilih satu, kontrak sudah ditandatangani, dana sudah siap, dan mereka akan mengirimkannya kembali kepadamu besok." Sue Gang menarik napas dalam-dalam dan ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Dia ada di tangan mereka. Jika dia tidak setuju, keluarga Sue-nya akan terkenal di berita utama besok. Saat itu, dampak dari berita negatif ini akan menyebabkan keluarga Sue menderita kerugian yang lebih besar. "Aku sudah memilih." Sue Gang mengambil sebuah rencana investasi dan berkata, "Ini dia." Nan Sanshi mengangguk, memberi isyarat kepada sekretaris, dan segera meminta Sue Gang untuk menandatangani dan mengambil sidik jarinya. "Tuan Sue, kembalilah dan tunggu. Anak Anda akan segera dikirim kembali. Namun, saya ingin mengingatkan Tuan Sue bahwa tidak ada taman bunga di sepanjang pantai. Harap lebih berhati-hati di masa mendatang." Setelah mengatakan itu, dia berhenti berbicara dan meminta sekretarisnya untuk mengirim Sue Gang ke bawah. Ekspresi Sue Gang tidak terlalu bagus.
Ketika dia turun dari atas, dia memiliki ekspresi yang hampir sama seperti ketika serigala hitam turun sebelumnya, begitu sulit untuk dihadapi. Dia berpikir selama dia mengungkapkan identitasnya sebagai keluarga utara, dia dapat dengan mudah mengendalikan mereka, tetapi sekarang, dia merasa wajahnya hampir bengkak. Itu mereka, yang dibodohi. Pada waktu itu, Tianhai, gudang di halaman belakang dinasti. Xiao Dao dan yang lainnya mengikuti instruksi Lin Yi dengan tepat dan meninggalkan para pemuda ini sendirian sepanjang malam, mengabaikan mereka dan membiarkan mereka berteriak sampai tenggorokan mereka patah hingga suara mereka menjadi serak dan tidak bisa berkata-kata. Beberapa orang hanya mengumpat satu sama lain sepanjang malam. Kakak, pintu gudang terbuka. Sue yang mengangkat kepalanya dengan lelah dan melihat Xiao Dao masuk dengan belati di tangannya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia tidak minum air atau nasi sepanjang malam, dan tubuhnya terasa lemas. Bahkan jika dia melepaskan tali di kakinya, dia tidak bisa melarikan diri. Beberapa orang lainnya juga sedikit takut saat melihat Xiao Dao masuk, takut orang ini datang untuk membunuh mereka. Xiao Dao melihat sekeliling. Siapa nama Sue Yang? Saat mendengar namanya dipanggil, wajah Sue Yang menjadi semakin pucat dan tidak berdarah. Dia adalah Sue Yang. Dia. Cheng Xiang segera berkata, itu dia. Dia menatap Sue Yang dengan putus asa, takut Sue Yang akan mengatakan bahwa itu adalah dia dan mereka berada dalam kelompok yang sama. Jika mereka benar-benar ingin menyakitinya, dia tidak akan bisa menuduh mereka sama sekali. Apakah kamu Sue Yang? Xiao Dao menghampiri Sue Yang dan memandangnya dengan merendahkan. Saya. Bibir Sue Yang bergetar, matanya penuh ketakutan, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Siapa yang akan membunuhmu? Xiao Dao memutar matanya, keluargamu telah menebusmu, jadi keluarlah. Saat dia berbicara, dia memotong talinya dengan belatinya, tetapi Sue Yang bahkan tidak bereaksi. Tidak ingin pergi. Xiao Dao mengangkat alisnya. Sue Yang sangat ketakutan hingga dia berguling. Dia tidak ingin tinggal di tempat hantu seperti itu, jadi dia segera berlari keluar. Bersambung.